Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah pengajian IKADI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita dihadirkan dalam majlis ilmu, dalam majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan majlisnya para malaikat. Tidaklah satu kaum yang berada di rumah-rumahnya Allah yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca bisa darusan, membaca juga bisa mengkaji, mengaji, menelaah kitab-kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, saling belajar satu dengan yang lainnya. Atau wa yadhkuruna Allah, di rumahnya Allah berzikir kepada Allah. Salah satu berzikir kepada Allah, ya, kata ulama, ta'limul halal wal haram, mempelajari yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui, kemudian yang halal kita ikuti, yang haram kita tinggalkan. Illa, kecuali kaum itu nazalat alaihimus sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan curahkan kepada mereka rahmatnya, ya, diberi ketenangan jiwa, diberi cucuran rahmat, ya. Kemudian wa haffathumul malaikah, dan datang para malaikat melingkupi daripada majlis ini. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita dan nama-nama ayah kita di depan majelisnya para malaikat. Keuntungan bagi kita, nama kita wa dzakarahumullah, disebut nama kita oleh Allah, padahal kita hamba yang banyak dosa, hamba yang lemah, hamba yang tidak punya apa-apa, disebut oleh pencipta kita. Betapa banyak orang bangga namanya disebut oleh presiden, ya. Betapa banyak orang bangga namanya disebut di TV atau di radio atau di media massa yang besar. Kita ini hadir majelis seperti ini, nama kita disebut oleh yang membikin presiden, ya, disebut oleh yang membikin seluruh manusia, disebut oleh yang menguasai alam semesta, disebut oleh Allah Ta'ala yang punya nasib kita, yang punya nyawa, yang punya hidup, yang punya mati, yang punya sehat, yang punya rezeki, yang menentukan segala-galanya, yang punya surga, yang punya neraka, yang punya nasib kita. Allah nyebut nama kita di depannya majelis malaikat dengan penyebutan bangga Allah, bangganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan majelis yang seperti ini. Maka Allah mengatakan, wahai malaikatku, dulu ketika aku menciptakan Bani Adam, engkau mengatakan bahwa mereka nanti akan menumpahkan darah di muka bumi. Mereka akan menumpahkan darah di muka bumi. Ma yasfikud dima, mereka akan menumpahkan darah di muka bumi. Tetapi kamu lihat itu anak cucu Adam, mereka berada di masjidku, mereka berada di rumah-rumahku, mempelajari kitab suciku, mengingat-ingati aku. Nah,
Allah banggakan kita. Kemudian malaikat yang melingkungi kita ini pun dia akan melaporkan kepada Allah, karena inna lillahi sayyaratun minal malaikah, sesungguhnya Allah memiliki sayyarah, artinya malaikat yang selalu keliling-keliling, malaikat yang selalu keliling-keliling untuk mencari majlis zikir, untuk mencari majlis ilmu. Faidha wajaduha, apabila mereka mendapatkan majlis itu, maka mereka mengatakan halummu illa ma talibukum, halummu illa hajatikum. Bilang kepada teman-temannya malaikat, wahai malaikat, malaikat yang lain, ayo kemarilah, kemarilah, kemarilah kepada apa yang kamu cari, kemarilah, kemarilah apa yang kamu hajatkan. Akhirnya berkumpul para malaikat, sampai malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai langit dunia. Jadi yang hadir malaikat ini lebih banyak dari manusianya. Malaikat yang hadir pada saat ini lebih banyak dari manusianya. Masya Allah, bertumpuk-tumpuk sampai langit ke dunia. Kemudian setelah itu malaikat ini majlis dibubarkan, selesai, malaikat tadi akan lapor kepada Allah apa yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari mana saja engkau wahai malaikatku? Maka mereka mengatakan, ya Allah, kami semua baru saja menghadiri majlis zikir, majlis ilmu yang dihadiri oleh hamba-hambamu di masjid. Mereka mengingatimu, mereka bertasbih dan bertahmid kepadamu. Wahai malaikatku, apakah mereka sudah pernah melihat aku? Maka malaikat menjawab, belum ya Allah, mereka belum melihat engkau. Bagaimana seandainya mereka telah melihat aku, wahai malaikat? Oh, kalau mereka melihat engkau ya Allah, mereka akan lebih semangat lagi dalam mengingatimu, akan lebih semangat lagi untuk mendekatimu, akan lebih semangat lagi untuk selalu beribadah kepadamu. Wahai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan untuk masuk surgamu ya Allah. Mereka beringinan untuk bisa masuk surgamu. Wahai malaikatku, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Maka malaikat menjawab, belum ya Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka, saya tampakkan surgaku dan dia melihat surgaku? Maka, oh ya Allah, maka hamba-hambamu akan lebih semangat lagi dalam mengejar surga. Wahai malaikatku, apa yang mereka takutkan? Mereka takut ya Allah untuk masuk nerakamu. Wahai malaikatku, sudahkah mereka pernah melihat nerakaku? Belum ya Allah. Bagaimana kalau seandainya aku tampakkan neraka sehingga dia bisa melihat nerakaku? Ya Allah, kalau mereka melihat nerakamu, maka mereka akan semakin lagi takut, ya, yazidu nufura, akan lebih lagi takut melarikan diri dari neraka. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Dalam hadits qudsi ini lanjutannya, ishhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikat-malaikatku, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ada satu malaikat tadi mengatakan, ya Allah, ada si fulan itu datang di majlis itu bukan tujuan untuk zikir, bukan tujuan untuk menghadiri majlis ta'lim, tapi tujuannya pada tujuan yang lain. Barangkali mau nagih utang di sini. Ada yang diutangi, datangnya di rumahnya tidak ketemu-ketemu, tapi rutinannya pengajian di IKD, datang ke sini dicegat, mau ditagih hutang. Atau tujuannya di sini fudul aja, pengen tahu kayak apa ini pengajian itu, pengen tahu, bukan majelis ilmu, pengen tahu. Jadi niatnya lain. Maka Allah mengatakan apa namanya,
inni qad ghafartu lahum humul qaum la yashqa fihim jalisuhum. Mereka pun, dia pun aku ampuni dosanya. Mereka adalah satu kaum, siapa yang hadir, yang kumpul bersama-sama mereka tidak akan celaka selama-lamanya. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum la yashqa, artinya tidak akan kena bahaya. Jalisuhum, orang yang berduduk bersama mereka. Alhamdulillah. Maka hadir majlis seperti ini penting. Nabi juga bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farda'u. Apabila kalian ini melewati taman-taman surga, taman-taman surga dipaparkan di dunia ini, farda'u, maka nikmatilah taman-taman surga itu. Maka sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa maksud dari taman-taman surga yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, khilakut zikir. Khilakut zikir, kelilingnya orang-orang, duduknya orang-orang untuk mengingati Allah. Itulah taman-taman surga. Jika ada taman-taman surga, maka hadir taman surga itu. Masya Allah. Dan apabila majlis ini ditutup, nanti dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian akan ada seruan gaib mengatakan, angkumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukumul hasanah. Berdirilah kalian dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah, dan dosa-dosa kalian diganti menjadi amal kebaikan kalian. Masya Allah, Masya Allah. Inilah apa namanya kebesaran majelis zikir, kebesaran majelis ilmu, ya. Dan masih banyak lagi, banyak lagi. Bapak Ibu pengen mudah masuk surga, pengen lancar nanti kalau di akhirat, itu jalan padang. Jalan padang ini bukan sekarang ini jalannya padang. Jalan padang itu artinya jalan menuju surga itu mudah, tanpa hambatan, tanpa siksaan, tanpa itab, wala fitnah, wala hisab, wala azab nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Selalu hadir majelis ilmu, hadir majelis pengajian, jenengan dapat jalan padang. Dalile hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang salak itu meniti, memasuki satu jalan, yaltamisu bihi ilman, tujuannya untuk mencari ilmu perjalanannya itu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Maka siapa yang hadir majelis ilmu, dari majelis ilmu itulah akan memudahkan orang itu masuk surga. Para mensyarah hadis ini mengatakan ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketika orang selalu menghadiri majelis ilmu, maka orang itu akan dapat ilmu. Nah, ilmu itulah yang menuntun orang itu menuju surga. Ilmu itu dia tertuntun, dia terbuka jalan yang jelas untuk masuk surga, sehingga dia mudah dan lancar masuk surga. Makna yang pertama. Makna yang kedua, perjalanan itu sendiri yang memudahkan dia masuk surga, walaupun di sana tidak dapat ilmu karena ngantuan wonge, ya, ngantuan. Hadir majelis ilmu hanya pindah tidur. Jadi dengarkan ceramah, mukodimahnya saja. Begitu mukodimah rampung, les. Kan ada orang kayak gitu ya. Ada, hadir orangnya. Ya, ngantuan orangnya. Tapi di sini insya Allah tidak ada.
Ya, fresh semuanya, hadir majelis ilmu, ya. Maka kalau mau hadir majelis ilmu lebih baik jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, Pak. Kalau kekenyangan, alhamdulillah malah bisa kemerucuk, tidak tidur. Jadi para jamaah yang mulia, orang itu kalau perutnya tidak kenyang, insya Allah fresh dia. Karena penyakitnya orang mencari ilmu itu adalah tidur, dan orang tidur itu gara-gara kenyang perutnya. Karena semua energi dalam pikirannya, energi di matanya, energi di telinganya, energi dalam tubuhnya digunakan untuk mencerna makanan, untuk giling mangan, ya, energinya untuk giling panganan. Akhirnya hadir majelis ilmu dalam keadaan kenyang tadi, energinya hilang, ngantukan. Tapi anehnya nek kopi, lantai dan snacknya datang, tangi lagi, ya, tangi mangan turuneh. Tapi walaupun kayak gitu, dia diampuni juga dosanya oleh Allah, dapat fadilah juga, Masya Allah, karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang mulia, hadir majelis ilmu seperti ini akan memudahkan langkah kita menuju surga. Kalau boleh banyak yang nyatat kalau ada faedah dicatati, bagus. Dan nanti kalau ada amalan diamalkan dan bisa disebarluaskan, Masya Allah. Kemudian hadir majelis seperti ini para jamaah yang mulia, tadi panjenengan dari rumah menuju majelis ini itu berjalan di atas sayap-sayapnya malaikat. Cuman saja kita tidak bisa melihat yang gaib. Kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang gaib, maka sebenarnya jenengan tadi, sepeda motor jenengan itu berjalan di atas sayapnya malaikat. Langkah kaki panjenengan berjalan di atas sayapnya malaikat. Mobil panjenengan berjalan di atas sayapnya para malaikat. Kenapa? Menghormati panjenengan itu malaikat. Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu karena suka, ridho terhadap apa yang dilakukannya. Suka malaikat dengan itu. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, majlis ini majlis tumpuk-tumpuan, bukan saja majlis ilmu, tadi juga majlis zikir, juga majlis silaturahim. Karena kita berjumpa, saya sudah sekian tahun yang lalu tidak pernah ke sini, ya, baru sekarang ini ketemu, berarti kita silaturahmi lagi. Kalau kita tujuan juga silaturahim, maka kita berjumpa saudara kita Islam, niat karena Allah. Saya di sini bukan karena apa-apa, karena Allah. Ketemu panjenengan karena Allah, jenengan ke sini pun juga karena Allah. Maka ada panggilan dari langit tadi mengatakan tibta wa taba masyaka wa tabawata fil jannati manzila. Tibta, ya, istilahnya disambut. Kamu ini wong apik loh, kamu ini orang bagus, dan apa yang kamu lakukan itu bagus. Wa taba masyaka, selamat juga perjalananmu selamat, dapat sambutan. Kemudian Nabi bersabda dalam lanjutan hadis ini, wa tabawa'ta fil jannah manzila, kamu ini masing-masing pulang mendapatkan kapling istana dalam surga. Terus jenengan wis pesen istana ning surga loh. Wa tabawa'ta itu artinya wis disediakan, kamu telah disediakan fil jannati manzil, dalam surga istana. Itu kalau satu orang. Akhirnya berapa orang yang ketemu di sini nih? Banyak. Kalau di sini 100 orang, jenengan pulang bawa 100 istana dalam surga. Masya Allah. Tahu istana dalam surga? Istana surga dalam surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar.
mata tidak pernah memandangnya, wala udhunun sami'at, telinga ini tidak pernah mendengarnya, mata tidak pernah melihatnya, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan khayalan panjenengan, ekspresi khayalan jenengan kaya ngopo istana dalam surga itu tidak mampu menembusnya karena indahnya dan karena hebatnya. Aisyah khayal kan enak cerita istana dalam surga itu dari emas ya, dan dari berlian, kerikil-kerikilnya adalah jamrud, batu-batu permata yang besarnya pohonnya, bukan istananya, pohon yang ngarep omah jenengan surga itu, apabila orang naik kuda tercepat di dunia selama 500.000 tahun perjalanan, maka naungan kuda, naungan pohon itu belum sampai dilewati oleh kuda itu. Ngundang kuda tercepat di dunia 500.000 perjalanan, naungan pohonnya belum entek dia apa? Dia naungannya itu. Wedene kaya ngopo to Pak itu? Itu pohon perhiasannya. Nek istana jenengan, kira-kira pohonnya karo istananya gede mana? Gede istana. Jangan pikir mumet jenengan. Itu istana panjenengan dalam surga. Tapi ngerti fadilah kayak gini, kadang-kadang hujan sedikit jenengan juga ora teko. Iya toh? Udan sithik ora teko. Mumet sithik ora teko. Kok ora ning nggon pengajian udan. Umpamanya diganti sama Rasulullah, dapat istana di Kediri, malah teko jenengan. Gitu? Orang dalam surga tapi di Kediri atau istana di Surabaya sana. Makan teko, mulih to istana, teko jenengan. Diparani terus. Udano rapopo udan-udan. Tapi karena berhubung istana dalam surga malah tidak datang. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Kalau istana di gini, jangan istana, nih masih di perumahan sini yang harganya 400 juta atau 300 juta. Oh, banyak orang datang. Mulih ke pengajian didumi omah. Mulih ke pengajian didumi omah. Kira-kira kebak orang betul lagi Pak? Kebak no betul? Kebak numpuk-numpuk ini. Panitia wong pembagian zakat 20.000-an nganti mati kok wong niki. Ya, kepenyet-penyet itu. Padahal 20.000-an nih. Jone kok itu omah 300 juta. Kira-kira pripun, Mbak? Ke ujung pandang teko. Ya, kemana-mana datang sini untuk dapat ini. Tapi nek itu istana dalam surga malah banyak datangnya. Ini kenapa ini Pak? Imannya di matanya, bukan di hatinya. Ya, orang zaman sekarang ini imannya di mata, bukan di hati. Maka mudah-mudahan iman kita di hati kita. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Tapi nanti tenanan Pak, Ibu, istana itu disimpan oleh Allah. Sebab karena kasih sayang Allah. Kenapa kasih sayang Allah? Kalau istana sekarang ini ditampakkan begitu mulih ngarep masjid, kilo istanamu nyun ngapunten mati kabeh awake dhewe. Kenapa kok mati? Pecah jantungnya gara-gara senenge. Saking senengnya itu sepecah jantung Pak. Oh, jenengan tidak pernah melihat satu keindahan, satu kehebatan yang sangat luar biasa, dan itu milik jenengan. Ya, orang itu kaget karena susah, ya iso mati mendadak. Ya, untuk berita mendadak itu pingsan atau mati. Ya, demikian juga seneng mendadak ya iso mati. Kira-kira jenengan itu istana diduduhke terus mati pripun? Kan mboten purun toh? Cek pengen panjang toh umure supaya bisa beramal gitu. Mulane disimpen sik kali Gusti Allah. Disimpen sik kali Gusti Allah karena kasih sayang Allah. Kapan ditunjukkan? Nek wis titi wancine mati ditunjukkan. Nek wis memang titi wancine wati kita ini, nanti Israel datang di hadapan kita, dicabut nyawa kita dari mulai jempolan munggah neng dodo, terus neng tenggorokan sini, namanya gargarah itu. Gargarah itu ada sekarat. Ya,
Dan ketika sekarat ini menungso iki wis dudu menungso donya, wis dianggap wong akhirat, karena pintu gaib dibuka oleh Allah Ta'ala. Maka ketika orang nyawanya sudah sampai tenggorokan, dia beriman kepada Allah, tidak diterima imannya. Seperti Fir'aun, amantu, saya beriman Birabbi Harun, Birabbi Musa wa Harun, dengan Tuhannya Musa dan Harun. Al-an, baru sekarang kamu beriman, nyawamu wis nang tenggorokan, wis sekarat, tidak diterima. Ahli maksiat ketika nyawanya sudah sampai di sini, dia teriak, muga-muga awake dhewe teriak, Pak. Senyum nggih. Tapi ahli maksiat yang tidak percaya dengan janji-janji Allah, yang tidak mempersiapkan dengan amal yang baik, tidak mempersiapkan dengan taat kepada Allah, dia teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, mugi panjenengan unduraken Gusti Allah ajal kula namung sekedap mawon, undurkan ya Allah mati saya sebentar saja. Laula akhartani, jika seandainya engkau akhirkan ya Allah pada ajal saya sebentar saja. Mau apa, Pak? Kira-kira minta apa dia diundurkan itu? Dia sudah nampak yang gaib. Dia tahu bahwa dia tidak punya salat banyak. Dia tahu bahwa dia tidak bayar zakat. Dia tahu bahwa dia tidak puasa. Dia tahu bahwa dia tidak pernah sedekah. Dia tahu bahwa dia ahli maksiat. Dia tahu bahwa dia berdosa. Dia tahu bahwa dia cinta dunia. Dia tahu bahwa dia memutuskan persaudaraan dengan itu dan itu gara-gara duit. Dia tahu punya utang tidak pernah bayar. Dia tahu berbuat hal-hal dosa dan dosa, lahir dan batin, dan dia tidak punya bekal, dia tidak punya amal. Maka dia teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, undurkan ya Allah sebentar saja. Untuk apa? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang mulia, yang pertama kali diminta calon mayat ini untuk beramal yang pertama kali adalah sedekah, berarti menunjukkan betapa pentingnya sedekah. Mula nek jenengan di kesempatan sedekah harus sedekah, sebab nanti orang mau mati pengine sedekah karena tahu besarnya amalan sedekah. Maka ayat ini disebut fa'as-sedekah, saya akan bersedekah. Berarti sedekah itu ganjarannya gede. Opone sedekah itu di tempat-tempat amal jariah, di pesantren, di masjid, ya, di majelis ilmu lebih besar, gitu. Atau sedekah kepada family, ya, keluarga, adik, kakak, mbak yu, paman, bibi. Kalau anak itu tidak sedekah, nafkah itu namanya, karena wajib, gitu. Kalau sedekah itu tidak di atas, tidak ke bawah. Atas itu namanya usul, bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, ora oleh sedekah, Pak, wajib dikei, fardu ain kalau mereka tidak mampu. Furu' juga, furu' ini anak, gitu, putu, buyut, miduk itu furu' namanya. Itu juga tidak sedekah, wajib jenengan kei itu, wajib jenengan nafkahi. Nenek sedekah kuwi adalah hawasi, makna hawasi horizontal. Horizontal bukan vertikal. Horizontal itu siapa? Horizontal itu adalah adik, kakak, paman, bibi, gitu loh. Nak dulur, mertua, ipar, itu namanya arham. Arham, jadi wong-wong sing paling cedak kalian jenengan. Nek jenengan sedekah kalau orang itu mendapat dua pahala, pahala silatur arham dan pahala sedekah. Ojo nganti adine kaliren, masih kaliren, bibi pamane kaliren, mertuane kaliren, ning sedekah ning ado-ado jenengan. Wong kaya ngono ora entuk pahala sedekah, ora entuk ganjaran. Kenapa? Melumpat. Man tajawaza fi sedekah
fala sadaqalahu. Wong sing mlumpat-mlumpat anggone sedekah ora enek ganjarane kata Nabi. Ndak ada ganjaran tuh. Adine sakit ning rumah sakit ra iso mbayar, malah dhek sedekah rono-rono. Pamane ra iso nyekolahke anak, dhek malah rono-rono sedekahe. Bibike mase Mbak Yune nak dulure miskin-miskin ra ndek apa-apa kok malah bantu kono bantu kene piye. Berarti ada udang di balik batu. Nggih kan? Makalah sadaqalahu, tidak ada ganjarane. Dipentingkan orang-orang di sekitar kita. Maka fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Ini sambate wong mati nalika wong kuwi mau ora siap anggone duwe amal. Wa akum minas sholihin, dan saya akan beramal yang soleh. Amal soleh dan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amal soleh adalah amal soleh ta'ala. Para jamaah mulia, ada kotak sedekah sekarang ini keliling di masjid ini. Jenengan pengen lebu surga napa mboten? Jenengan tumbasi surga ya kudu gede, karena silatullah itu ghaliyah kata Nabi. Dagangan Allah itu mahal. Idza khafa adlaja wa idza adlaja balghal manzila. Inna silatullah ghaliyah wa inna silatullah yal jannah kata Nabi. Nek kowe wedi ragu-ragu arep sedekah, ragu-ragu, maju ae. Maju adlaj. Kalau kamu maju kau sampai tujuanmu kata Nabi. Ngerti ya? Tujuanmu itu surga. Ngerti ya? Tujuanmu itu surga. Dan semuanya surga itu mahal kata Nabi. Surga itu mahal. Dagangan Allah itu surga, dan surga itu mahal. Maka bayarannya mahal. Biasane nek wong sedekah kuwi milih dit sing cilik malahan, Pak. Mulane wangel milih-milih suwemen nek buka dompet ya suwemen. Kenapa? Milih sing satusan. Padahal satusan cilik niku mdlesep. Nggih. Atau milih sing sewunan. Padahal duite sing 1.000 itu akeh. Gitu. Dhek inget nek jenek sewunan ning nggon-ngono kuwi itu. Mula digoleki terus. Nah, goleki terus suwe ngantian. Delalae malah ketemu sing krincing kae, Pak. Beneran kata dia. Nggawa jiko sing krincing ditutupi. Kondone ben ora takabur. Kondone ben ora takabur. Bukan pekewuh. Bukan takabur, pekewuh nek ketok 100 utawa 1000 kerincingan. Delalai sodak tempat itu bukan dari kayu tapi dari seng. Ya, dari kotak roti itu loh. Ya, melebu itu jenggleng gitu, kelonteng, kletek gitu. Maka di sampingnya ngerti gitu lah. 100 iki, 1000 iki. Neng bareng dongo itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khusyuk malaikatnya nih, surga di mbahmu, surga di mbahmu ya. Mbak tuku 1000, surgane mbak tuku 1000. Ingat nikah ke anakmu entek piro. Ingat nyewane gedung anakmu nalika nikah etok piro, entek piro. Surgane mbahmu ya, mbak tuku 1000, surgane mbak tuku 1000. Ingat nikah ke anakmu entek piro. Ingat nyewane gedung anakmu nalika nikah etok piro, entek piro. Nikah ke anakmu nanggep narto sabdo etok piro, nanggep dangdut entek piro, dekorasi entek piro, dandanane entek piro, konsumsine entek piro,
Apa hasilnya? Sedino entek 1 miliar, sedino entek 2 miliar, ada yang lebih dari itu. Itu Gur, wah sugih tenan wong kuwi mau. Wah, Gur wah, itu ibarat itu wah, itu wuh jenengan. Nggih. Kukur-kukur karena apa? Omahe mlebu sekolah BRI, mlebu BNI. Akhirnya bulanan dengan kukur-kukur. Kredit nih lho tiap bulan repot. Ki goro-goro nurut sing wedok apa nurut sing lanang? Hah? Nurut sing wedok apa nurut sing lanang? Loro-loro nih. Tapi biasane gitu. Biasane wong wedok niki. Neng dudu wong wedok kene. Iya. Iya. Wong wedok kene api-api. Alhamdulillah. Para jamaah yang mulia, eling Pak, jenengan untuk persiapan hal-hal yang duniawi itu wani bayar larang-larang ya. Kok neng surga kok ndak mau gelem bayar larang-larang itu. Padahal itu yang sesungguhnya rezeki panjenengan. Nyun ngapunten, rezeki kita ini bukan yang kita makan, bukan yang kita minum, itu hanya rezeki sementara. Tapi rezeki sesungguhnya adalah rezeki yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk beramal. Karena itu nanti murni akan kita nikmati. Adapun rumah kita, mobil kita, tabungan kita akan jadi warisan kalau kita mati. Betul? Kan jadi warisan. Nek kura berkah malah dadilan pecai keluarga gara-gara duit warisan niku wau. Wa iyadzubillah. Mula jenengan nek berakal sehat kudu mempersiapkan rumah masa depan, yaitu kuburan sana. Gitu, mahsyar, titian sirat, bangune dengan ibadah, dengan taat, dengan sedekah, dengan amal taat kepada Allah. Fa saddaqa wa akum minas salihin. Maka nanti ketika kita dapat pahala besar di dalam setiap majelis, nyawa kita sampai tenggorokan akan dilihatkan tuh surga, akan dilihatkan istana. Ketika dilihatkan surga dan istana, masya Allah, luar biasa indahnya. Kita terperanjat-peranjat luar biasa. Maka ketika nyawanya dicabut orang kerasa, keselimur apa namanya? Keselimur dengan kesenangan yang sangat spektakuler yang tidak pernah jangan lihat. Maka malaikat nyabutlah loro, dak loro. Sampai di sini les meninggal dunia dalam keadaan tersenyum dengan muka yang berseri-seri karena nampak surga Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh itu kaya ngono. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, para jamaah mulia, saat ini adalah saat bulan Rabiul Awal, gitu? Kalau tidak salah tanggal 6 ini sekarang. Tanggal 6 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan apa? Bulan apa nih? Maka Wali Songo menamakan bulan Rabiul Awal ini bulan Maulud. Kenapa kok dinamakan bulan Maulud? Dari kalimat Al-Maulud. Al-Maulud itu adalah kelahiran seorang anak laki-laki. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka disebut sebagai Maulud Nabi SAW. Maka disebut bulannya bulan Maulud oleh para Wali Songo. Terkenal ning Jawa bar suro sapar, bar sapar mulut, bar mulut bakdo mulut. Nah, ini nama-nama Islam di sana ya. Nama-nama satu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menyambut bulan Rabiul Awal seperti ini, bulan kelahiran Rasulullah SAW, yang penting bagi kita harus mengenal Nabi. Satu hal yang ironis, aneh, nek wong Islam umat Nabi Muhammad boten kenal kali Nabi Muhammad. Padahal benjing niku nek jenengan teng kuburan, jenengan niku teng kuburan, nalika sudah berada di kuburan, pertama kali yang dibawa oleh Mungkar Nakir itu Nabi Muhammad. Ma ra'yuka bihadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Sapa iki? Malaikat Mungkar Nakir tanya dulu seperti, sapa ini?
jenengan nek ora kenal Nabi Muhammad itu ora ngerti, padahal niku Nabi Muhammad. Kula mboten kenal nih malaikat niki sinten niki. Babar blas kula mboten ngertos niki. Kira-kira nesu napa mboten malaikat? Oh, iki wong luar biasa ini berarti. Jauh banget itu. Jauh uripe dengan kebaikan. Jauh uripe dengan hal-hal yang ibadah. Sampai tidak kenal Nabi Muhammad. Akhirnya digodo sama malaikat orang itu. Digodo maka ambles 70 hasta. Ambles 70 hasta, hancur semua badannya. Dinaikkan lagi. Ditanya baru siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan sebagainya. Para jamaah, mulon jenengan kedah kenal Rasulullah. Karena tidak kenal tidak mungkin sayang jenengan. Nggih mboten? Ora kenal kok sayang, ora mungkin. Orang sayang itu karena kenal. Setelah kenal maka jenengan sayang. Setelah jenengan sayang, jenengan akan ikuti, akan itibak dengan beliau. Para jamaah yang mulia, untuk mengenal Rasulullah khususnya dan orang-orang yang menjadi pewaris Rasulullah atau golongan-golongan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, itu saya katakan hukumnya wajib tuh Pak. Wajib untuk kenal. Kenapa kok itu wajib untuk kenal? Karena itu jalan Siratul Mustaqim. Itu jalan Siratul Mustaqim. Karena Siratul Mustaqim itu yang tiap hari kita minta adalah ketoladanan. Siratul Mustaqim itulah sebuah jalan ketoladanan. Padahal kita ini para jamaah yang mulia setiap hari diwajibkan untuk meminta kepada Allah dengan 17 kali ucapan. Kita sholat baca Al-Fatihah, betul apa enggak? Wajib baca Al-Fatihah, Ummul Kitab. Di dalam Al-Fatihah ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu memuji Allah. Majjadani abdi, kata Allah dalam hadits qudsi, hambaku telah memuliakanku. Alhamdulillahi rabbil alamin, sanna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Gitulah. Ar-Rahman Ar-Rahim juga pujian Allah. Maliki Yaumiddin juga memuji Allah. Penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ucapan untuk pernyataan ketauhidan kita kepada Allah. Tidak kita menyembah kecuali hanya Allah. Tidak pula ya Allah kami meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian Allah berfirman, hadza li wali abdi ma sa'al. Ini untuk aku semuanya. Untuk sekarang ini giliran kawula kuwe hambaku. Apa sing tembok jaluk? Wali abdi ma sa'al. Bagi dia apa saja yang dia minta. Jadi nalika salat niku Gusti Allah buka sapa sing gelem jaluk apa-apa silahkan, ayo minta sekarang. Nah, gitu. Tapi dengan Rahman dan Rahimnya Allah, Allah ngasih tahu kepada kita bahwa permintaan yang maha dahsyat, permintaan yang maha agung, permintaan yang maha penting, permintaan yang maha sangat kita hajatkan. Allah tahu itu. Apa? Jaluk iki lho yang maha kawula kok. Jaluk iki lho yang penting. Liya-liyane mau ngikut. Nah iki harus ada, wajib ada. Cahaya bahagia dunia akhirat. Jalanin apa Gusti Allah? Jalur apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dak ndongane kursi iki tok. Berarti penting banget niku Pak. Tunjukkan aku ya Allah, tunjukkan kami ya Allah kepada siratal mustaqim. Ayat-ayat yang berikutnya itu menerangkan makna siratal mustaqim. Kemudian Allah terangkan apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Antagonisnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu juga penjelasan lebih lengkap lagi siratal mustaqim. Tapi njaluk iki lho. Penting banget niku berarti. Lah siratal mustaqim itu apa gitu loh. Siratal mustaqimnya. Sekarang makna ihdina. Makna ihdina itu satu doa tapi maknanya tiga Pak. Satu doa maknanya tiga. Istilah menterengnya 3 in 1 itu. 3 tapi dalam satu.
Ihdina itu maknanya 3. Jadi kita minta 3-3-nya. 1, yang kita minta itu ihdina ilmu jalan siratal mustaqim, itu ilmu jalan lurus. Coro-coro nih kalau saya umpamakan siratal mustaqim itu adalah sebuah tempat, umpamanya kita Jakarta umpamanya itu hanya sebuah analog saja. Berarti ihdina makna situ Gusti Allah jenengan paringi kula peta ancer-ancer dan peta sing nunjukke dalan sampai Jakarta, itu ilmu namanya. Nah, jenengan kudu punya ilmu, yang ilmu itu jelas nunjukkan siratal mustaqim, itu ilmu pengetahuan, ilmu agama. Ilmu pengetahuan. 1 itu ilmu. Yang kedua, tidak cukup yang kita minta ilmu, sebab nek itu ilmu tok nek ora diterapkan dan juga tidak enek sing ngajari, enek sing nuntun, ora iso. Betul apa enggak? Nek niki enek mesin dari Jerman yang sangat mutaakhir, itu mesin. Enek insinyur Indonesia orang ngerti bahasa Jerman, dikai buku petunjuk, ayo operasionalkan daripada mesin ini, dikai buku petunjuk ilmu niku, ini mesin ini jalankan, engkau sok salah mas. Betul enggak? Karena dia harus belajar sendiri. Iki apa mesinnya gitu, iki tinggal apa gini, iki tinggal apa iki tinggal apa, jonggo malah iki apa nih. Bukan hanya ngoperasionalkan, untuk maintenance sekalian. Nek rusak dandanono, bingung mong jalan ke ra iso kok kon dandani. Ya iso ning suwe, sok banyak kelirune mangkan. Durung iso ngoperasionalke wis rusak sik mesine iki. Diutek-utek. Padahal insinyur opone wong awam. Opone wong awam babar blas orang ngerti tentang teknik mesin. Lebih awam lagi, lebih nggak ngerti lagi. Bingung gitu. Nggih, bingung. Jadi ilmu itu kadang-kadang kurang nek orang nek penuntune, gitu? Ada penuntun. Maka ihdina itu juga maknanya bawa kami kepada jalan yang lurus. Letakkan. Jadi nek itu sebuah jalan rel. Ini loh rel untuk menuju Jakarta. Pertama, yang kedua, karena kalau jenengan tenggen pun niku tenggen nek Kediri iki so mungkin cilik iki stamplat apa stasiun anune sepur ngene. Nek Solo gede, Pak. Enten 8 jalur, Pak. Nek jenengan ning Jakarta orang ngerti jalur sepur jenengan bingung jenengan. Jalur sepur jenengan ke Jakarta itu jalur 1, dilalain dengan malah jalur 4 tekan Boyolali, tekan pundi Banyuwangi jenengan. Ana ning Jakarta tekan Banyuwangi jenengan. Kenapa salah jalur? Ra tekok kok ora ndek ilmu, ora maca. Salure sepure jalur endi? Kudu duwe ilmu, kudu jenengan iki lho jalurnya gini, jenengan diletakkan di jalurnya. Tak, itu makna idina. Ditunjukkan ilmu, kemudian dibopong, diletakkan di dalam jalur siratal mustaqim. Ini anak 2 nih. Nomor 3 maknanya istiqomahkan, tetapkan dalam siratal mustaqim ini sampai mati. Itu namanya ihdina juga. Karena dalam perjalanan menuju siratal mustaqim ini nanti akan banyak godaan, harta, kekuasaan, jabatan, lain jenis perempuan atau pria. Banyak godaan-godaan sing jromprongke jenengan mengeluarkan dari jalan yang lurus, akhir jenengan tidak berada di jalan yang bengkok jenengan, jalannya setan, jalannya iblis. Mula minta dikasih ilmu, minta diletakkan pada siratul mustaqim, dan minta ditetapkan, diistiqomahkan sampai mati dalam siratul mustaqim. Itu makna ihdina. Hebat enggak? Itu yang paling penting itu Pak, yang jenengan minta. Lajeng siratul mustaqim itu apa? Siratul mustaqim itu ternyata keteladanan. Siratul mustaqim itu ternyata keteladanan. Karena kalau keteladanan
itu sudah mencakup, keteladanan itu sudah mencakup tiga-tiganya itu, Pak. Maka Allah terangkan siratul mustaqim adalah siratul ladzina an'amta alaihim. Siratul mustaqim adalah jalannya orang-orang jadi orang-orang teladan, itu berarti siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya mereka-mereka yang telah mendapatkan kenikmatan atas mereka. Itu jalan keteladanan. Karena kalau jalan keteladanan jenengan enek guru, enek yang diteladani, itu ilmu, entuk juga tempat jalan itu, dan juga entuk istiqomah. Kenapa kok istiqomah? Neladani terus kok. Neladani terus berarti ikut terus. Tidak akan nyeleweng, jenengan kumpul terus. Wong saleh kumpulono kan gitu kan. Jenengan kumpul terus. Itu ilmu nih karena duduk dengan beliau. Dan jenengan terletak terus dalam terima-masakan karena selalu bersama beliau. Dan jenengan juga akan istiqomah karena terus berasa dalam suasana bersama beliau-beliau itu. Itu keteladanan. Maka Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan atas mereka. Siapa itu? Timbul pertanyaan itu. Siapa itu orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan atas mereka, yang merupakan tokoh-tokoh keteladanan siratal mustaqim yang harus kita minta tiap-tiap waktu dalam salat? Maka Allah terangkan dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wong papat iki, Pak. Jadi itulah siratal mustaqim, manusia-manusia teladan yang harus kita ikuti, minan nabiyyin, dari para nabi. Dan pemimpin para nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan gondeli Nabi Muhammad, gondeli kabeh berarti. Wasiddiqin, siddiqin itu siapa? Siddiqin itu adalah orang-orang yang benar-benar jujur, full di dalam ittiba dengan Rasulullah, di dalam disiplin, jujur, kuat mengikuti Allah, sehingga mengikuti petunjuk Allah sehingga dia dicintai oleh Allah, menjadi hamba-hamba kekasih Allah. Itulah siddiqin. Kemudian yang ketiga, syuhada. Syuhada adalah orang yang mengorbankan nyawanya hanya li'i'la'i kalimatillah, karena Allah, ikhlas karena Allah, berjuang, memperjuangkan dari siratal mustaqim itu. Wassalihin, yang keempat adalah orang-orang soleh. Orang soleh adalah ahli ibadah, ahlu dzikir, ahli taatillah subhanahu wa ta'ala secara istiqomah, tapi tidak mencapai derajat siddiqin, tidak mencapai derajat, tapi dia adalah ahli taat. Dan itu juga harus kita ikuti, para jamaah yang mulia. Dados jenengan niki kedah noladani, dan yang pertama kali jenengan toladani adalah para nabi, dan pemimpin para nabi itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada bulan Maulid ini adalah bulan yang harus kita mengenal Nabi Muhammad, mempelajari itu siapa Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad, bagaimana amalan Nabi Muhammad, bagaimana ibadah Nabi Muhammad, bagaimana keluarga Nabi Muhammad, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad, bagaimana orang-orang yang mewarisi Nabi Muhammad, bagaimana hidupnya Nabi Muhammad. Jenengan harus kenal itu Nabi Muhammad. Kalau perlu kenal dengan lebih lengkap lagi, postur tubuhnya Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad, matanya Nabi Muhammad, telinga beliau, hidung beliau, jalan beliau, makan minum beliau, seluruh hidupnya Nabi Muhammad, lahir dan batin beliau. Jenengan harus kenal kepada Nabi Muhammad untuk bisa menteladaninya. Kemudian setelah itu para sahabatnya, para keluarganya, dan ulama-ulama yang mewarisinya, jenengan harus kenal. Itu siratal mustaqim. Para jamaah yang mulia, siratal mustaqim itu adalah keteladanan. Kalau jenengan urip ikiran duwe tulodo, urip ini orang duwe prinsip teladan dalam hidup panjenengan, nyun ngapunten, jenengan kena ranjo, Pak. Bu, jenengan kena ranjo. Karena dunia ini penuh dengan ranjo.
Saya umpamakan, jangan berpikir saat ini, jangan berpikir, saya umpamakan. Kita sekarang ini berada dalam sebuah pinggir lapangan yang sangat luas. Di pinggir meja ini adalah lapangan yang luas. Kita di pinggir sini, di sana adalah tempat tujuan kita. Di sana adalah tempat tujuan kita. Tapi untuk menuju tempat sana harus melewati jalan ini, harus satu-satunya. Ini ibarat kita sekarang ini hidup, dan ini adalah dunia, dan sana adalah surga. Tapi untuk menuju surga, panjenengan harus melewati dunia. Dan dunia yang begini luas ini penuh dengan ranjau-ranjau yang sangat bahaya, dan ranjaunya itu bisa hanya 1 mili dari jarak jenengan, hanya 2 mili dari jarak jenengan, hanya 1 senti dari, semuanya penuh ranjau. Jenenge ranjau ora ketok, nek kanjo ketok kuwi kudu ranjau. Ora ketok blas bisa kena ranjau jenengan. Ning harus jenengan terjun di dalamnya. Di sana ada panah, di sana ada racun, di sana ada tombak, di sana ada pedang, di sana ada kalajengking, di sana ada ular, di sana ada buaya. Jenengan nek jigelok kena ranjau sa. Di sana ada jarum yang beracun. Ranjau. Sekarang saya mau tanya, piye carane jenengan meniti lapangan ini sampai tujuan tidak kena ranjau sama sekali? Ayo, jangan mikir, kira-kira piye carane jenengan jalan ke ini ora kena ranjau, ora kena ri, ora kena duri, ora kena pedang, ora kena kalajengking, ora kena racun, ora kena bom, ora kena macam-macam. Selamat wis, aman. Piye carane? Pripun, Mbak? Golek tulodo. Carane yang paling tepat, nggih carane paling tepat, napak tilas wong-wong sing wis selamat. Dan jangan sampai kakinya beliau itu kita tidak pas delamak, harus pas delamaane. Karena apa? Nek ora pas delamaane, sithik wae melenceng itu ternyata nek jarume mati dengan biru kena racun. Gitu? Jenengan harus niti pelan-pelan. Oh iki lho delamaane Kanjeng Nabi Muhammad ini. Delamaane Kanjeng Nabi Muhammad ini. Jelalai delamaane cetha, Pak. Kenapa? Habis didelamak kali Kanjeng Nabi ini didelamak kali sahabat. Habis didelamak oleh sahabat, didelamak oleh tabiin. Habis didelamak tabiin, didelamak oleh tabiin. Terus didelamak oleh para wali-wali Allah, didelamak oleh wong-wong niku siddiqin, syuhada dan salihin tadi. Jadi cecok di jalannya, jelas gamblang, selebih gamblang daripada matahari di siang bolong. Gitu, gamblang. Dan alhamdulillah jalannya ora menggak-menggok, jalannya lurus. Jadi gampang nih, wes cetok lurus sisan, gampang nang badan. Ning enek wong sing banyak kepleset, golek dalan dhewe, keminter mau. Golek dalan dhewe, ngarang-ngarang dhewe, nyobok-nyobok. Kenapa? Ternyata mau mengikuti dalan itu enek godaane. Ditawar-tawari wong sing pinter ngomong, ditawar-tawari syahwat, ditawari-tawari ketok enak tapi janin jelomprongke itu. Zaman sekarang inilah banyak orang nawar-nawari jalan yang di luar Shiratal Mustaqim. Para jamaah, yang berhak nuntun panjenengan niku Allah. Dan Allah niku sudah punya tuntunan yang menjadi teladan kita, Nabi Muhammad dan sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau. Selain Allah, selain Nabi Muhammad dan selain para orang-orang beriman tidak boleh nuntun panjenengan. Kalau dia nuntun berarti dia jelomprongke panjenengan, dia keminter, dia sombong dengan ilmunya dan pengetahuannya. Zaman sekarang ini orang-orang barat itu
orang-orang di luar Islam jelomprongin jenengan. Bukan hanya dia menciptakan teknologi, tapi datang ke Indonesia melalui TV, melalui internet, melalui HP panjenengan, melalui majalah, melalui koran, melalui informasi. Kowe nek irup kowe penak melu aku. Wah, iki lho modern. Wah, iki lho apik. Wah, iki lho nikmat. Wah, ini lho hebat. Sehingga banyak orang Islam melu-melu. Banyak wis melu-melu. Satu, gawe resepsi pernikahannya orang yang melu Nabi Muhammad. Wis kena ranju nih Pak. Gawe resepsi pernikahannya anak tidak ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti orang Barat. Buktinya apa? Banyak standing party Pak. Gitu? Enek prasmanan nganyuran namanya. Prasmanan ontoan, sapian, wedusan. Ya, kenapa wedusan? Lah ngadeg ya. Ngadeg. Kalau mboten nate lihat onta itu mangan lungguh ora tahu. Ngumange ngadeg niku. Ngame ngadeg, kondone modern. Itu godaan namanya. Loh, aku wis duwe tuntunan Nabi Muhammad. Dan itu petunjuk jalan yang lurus. Kok melu yang lainnya? Kowe ngajari. Wong kowe wong kopet kabeh kok. Wong Barat niku, wong Eropa niku nek nguyuh kuwi ora cawek, Pak. Nganggo tisu, kopet to. Lah kok jenengan melu-melu. Padahal itu adalah bala tentaranya iblis kabeh. Nuntun jenengan menuju neraka. Tapi kok melu jenengan? Kan jenengan dihapusi nek itu modern. Dihapusi nek itu kondone ngene itu sah. Bohong kabeh itu. Ndak ada. Wong mangan ngadeg kuwi ora sehat. Wong mangan ngadeg, ngombe ngadeg kuwi ora sopan, ora santun, ora tumakninah, ora barokah. Wis ora kabeh niku. Nggih to? Niki malah melu Rasulullah malah mboten ini. Ini satu contoh lagi. Pakaian Nabi Muhammad wis gak carane pakaian. Pakaian sing sopan kaya ngene, pakaian sing genah kaya ngene, melu pakaian sing durung dadi ning tukang jahit digawe kabeh. Gitu. Kuwi durung lengene durung dijahit lho, Pak. Lengene durung dijahit wis dijigok, Pak. Akhirnya nganggo baju ra nganggo lengen kabeh. Gitu. Enek lagi napa? Saya iki blelek disigar tekan dhuwur. Padahal durung dijahit dhisik digawane. Lah kaya ngono kok apik kondone niki pripun Pak? Nggih napa mboten? Melu jenengan. Wani jenengan melu kaya ngono. Apa sing diinginkan? Apa yang dikehendakinya? Itu semuanya hal-hal yang lain, cara berpikir juga, cara hidup juga, cara ini cara itu banyak. Itu nyelewengkan kepada sirat golek dalan dhewe. Kena ranjo pasti 1000% hidup sengsara dunia akhirat. Karena siratul mustaqim jelas. Kok wani gawe dhewe atau niru contoh-contoh yang lain? Nek selamat napak tilasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kabeh muga-muga istiqomah. Napak tilas ngikuti Nabi Muhammad sampai mati bersama Nabi Muhammad, dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Pak nggih. Hati-hati dalam hidup, ngikuti tuntunan. Tuntunan itu alhamdulillah sing sah, sing asli. Maka dalam ilmu agama, dalam tuntunan amalan, dalam untunan tazkiyah, enek yang namanya sanad Pak. Enek namanya sanad. Nyun kapunten, nek wong ngaku-ngaku duwe ilmu kondone ilmune Nabi Muhammad, wong ngaku-ngaku duwe ilmune contoh-contoh Quran dan Sunnah dan pemahamannya dan praktek pengamalannya, nek orang duwe sanad maka palsu itu Pak, palsu. Kenapa? Karena di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Al-Imam Ibnu Sirin juga Ibnu Mubarak
Dia mengatakan as-sanadu minad din, sanad itu bagian dari agama. Falyandur ahadukum amma ta'khudu dinakum, maka hendaknya kalian meneliti dari mana kalian mengambil agama kalian. Harus dengan sanad. Al ilmu minad din, ilmu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan dari sanad, wong kuwi ngoceh sak karepe dhewe, karena dia tidak ada tuntunan, tidak ada sanad. Kalau wong ngomong agama, wong ngomong tazkiyah, wong ngomong judul menuju akhirat, wong ngomong judul menuju keselamatan dunia dan akhirat, judul ngomong tentang Quran, judul ngomong tentang hadis, judul ngomong tentang tuntunan agama, harus orang itu punya sanad. Nek ndak sanad tidak bisa. Karena apa? Niki wau lho Pak, napak tilas niki lho Pak. Jadi tidak boleh dengan otaknya, tapi sekedar balighu anni walau ayah, sampaikan dariku. Kenapa balighu walau ayah? Tidak ngomong gitu. Balighu anni dariku. Jadi kamu wakilku ya, kamu wakilku. Sampai no cocok dengan apa yang aku tuntun. Cocok. Dan aku sudah sampaikan kepada sahabatku, sahabatku sudah sampaikan kepada tabiin, tabiin sudah sampaikan kepada para tabiin, terus sampai pada ulama-ulama sekarang ini. Maka ulama-ulama sing urip saat ini orang di sanad tuntunan dari gurunya, gurunya punya gurunya, gurunya punya gurunya, sampai para tabiin, para tabiin sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Harus pakai itu. Baik dalam ilmu fikih, baik dalam ilmu hadis, baik dalam ilmu pemahaman hadis, fikih dan usul fikih, hadis dan usul hadis, Quran dan usulul Quran, semuanya harus ada sanadnya seperti itu para jamaah. Nggih, itu namanya tuntunan. Sanad niku contone. Nggih, nek sunan, contoh sunan lah. Sing paling sing dhuwur gitu. Para wali itu punya sanad itu. Wali Songo yang datang nih ke Indonesia nih, menyebarluaskan agama Islam. Dan sampai Indonesia ini jadi mayoritas muslimin seluruh penjuru dunia terbesar ini. Sopo goro-goro ini sopo Pak? Goro-goro Wali Songo sing dakwah. Nek dudu Wali Songo nyuwun ngapunten, Kediri wis Hindu kabeh iki. Animisme, dinamisme. Lalu sama boten? Tapi wali yang datang ke sini, utawa muridnya wali, kepanjangan tangannya wali yang dakwah ke sini sehingga berdiri mayoritas muslimin. Indonesia mayoritas muslimin, bahkan Asia Tenggara masyarakat muslim itu Nusantara, itu bagian dakwahnya para wali. Dan ada Belanda datang menghilangkan Islam, ora iso. Inggris ora iso, Jepang ora iso, terakhir PKI ora iso. Betul? Dan sekarang ini ada liberalisme, sekulerisme, juga bahaya Latin PKI lagi di Indonesia. Mau goyah-goyah tuntunan agama Islam yang diajarkan para wali, alhamdulillah tidak bisa. Kenapa? Mesti jek duwe para ulama-ulama sing nyambung ke sana. Contoh sanad nih kados ngeten niki, contoh ya. Terakhir niki ceramah kula. Contoh sanad nih kados ngeten. Umpamane diawali dari sing cedhak mriki Sunan Bonang mamanya. Sunan Bonang niku dakwahe ning tlatah Tuban. Sunan Bonang itu masukkan Islam banyak orang-orang Tuban sana. Kenapa beliau hebat seperti itu? Karena beliau ini dikasih pelajaran, dituntun carane dakwah, carane ngaji, carane ibadah, carane tazkiyah, carane menyampaikan Islam, sing ngajarin dalale bapake dhewe. Jadi Wali Songo itu hebatnya kenapa? Ilmune turun maturun dan tidak keluar dari keluarga. Nek enek corone tukang pijet turun maturun hebat enggak? Ini tukang pijet apalagi ilmu itu. Hebat ini. Ini loh. Sing ngajari Sunan Bonang niku bapake dhewe. Bapake Sunan Bonang niku asmanipun Raden Ahmad Rahmatullah. Sunan Ampel. Sunan Ampel niku bapake Sunan bapake Sunan Bonang. Sunan Bonang niku asmanipun Mahdum Ibrahim. Bapaknya namanya pun Raden Ahmad Rahmatullah. Sedoni ning Ampel, ning tlatah Ampel, maka dijuluk Sunan Ampel.
Sunan Ampel itu orang hebat. Kenapa kok orang hebat? Sing masuk ke Brawijaya 5 Islam itu Sunan Ampel kok. Sing nyetak Raden Patah Brawijaya 6 jadi raja ning Demak Bintoro Jawa Tengah sana itu Sunan Ampel kok, kalau tidak hebat. Beliaulah yang membuat pesantren pertama kali di seluruh Indonesia itu Sunan Ampel. Pesantren di mana-mana ngikuti Sunan Ampel, orang hebat itu. Ternyata gurune Sunan Ampel itu bapak dhewe. Dituntun karo bapake. Ngene lho carane, ngene lho carane, ngene lho carane. Bapake dhewe, bapake asmanipun Ibrahim Asmara. Ibrahim Asmara. Kadang-kadang terkenal dengan Samarkandi itu. Kalau ning Thailand namanya Ibrahim Al-Hadrami. Ibrahim itu juga orang hebat. Sing nuntun bapake dhewe, gurune itu bapake dhewe. Bapake niku asmanipun Husin Jamaluddin. Husin Jamaluddin. Kemudian Husin Jamaluddin sing nuntun bapake dhewe, gurune bapake dhewe. Asmanipun Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin, Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Ahmad Jalaluddin. Syekh Ahmad Jalaluddin itu orang hebat. Sing nuntun bapake dhewe. Bapake pun saking India. Lahir teng dia, namanipun Abdullah. Syekh Abdullah Ad-Damakhan. Syekh Abdullah Ad-Damakhan ini orang hebat. Sing nuntun bapake dhewe. Bapake namanipun Abdul Malik saking Yaman. Saking Hadramaut. Jadi dari Hadramaut ke India, dakwah ke India, nikah dengan orang India, punya anak Abdullah ini. Terus anak Abdullah baru nyebar dari Sri Lanka, Thailand masuk Malaysia, Pasai, terus Jawa mereka. Abdul Malik itu orang hebat. Beliau dituntun oleh ayahnya sendiri, namanya Alawi Amul Faqih. Alawi gurune bapak dhewe namanya Muhammad Sohibul Murbat. Muhammad Sohibul Murbat gurune ayahnya dhewe namanya Ali Khalid Qasam. Ali Khalid Qasam orang hebat, ayahnya gurune ayahnya sendiri namanya adalah Alawi Ats-Tsani. Alawi Tsani al-hebat yang nuntun ayahnya sendiri namanya Muhammad Sohibul Sum'ah. Muhammad Sum'ah adalah orang hebat yang nuntun ayahnya sendiri namanya adalah Alawi Al-Awwal. Alawi Al-Awwal orang hebat yang nuntun ayahnya sendiri, ayahnya namanya Ubaidillah. Imam Ubaidillah itu orang hebat, ayahnya yang nuntun ayahnya sendiri namanya Ahmad Al-Muhajir Ilallah. Syekh Ahmad Al-Muhajir Ilallah itu orang hebat, dituntun oleh ayahnya sendiri, ayahnya namanya Isa Rumi. Isa Rumi itu orang hebat sing nuntun ayahnya dewe, ayahnya sendiri namanya Muhammad An-Nagib. Muhammad Nagib dituntun oleh ayahnya sendiri, ayahnya sendiri namanya Ali Al-Uraidi. Al-Uraidi itu kuburannya ning wonten Madinah Munawwarah, kuburannya wangi. Kalau nanti ziarah teng mriko wangi banget, hawane niki wangi. Imam Ali Al-Uraidi orang hebat sing nuntun ayahnya dewi, ayahnya namanya Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu orang hebat sing nuntun, sing jadi guru bapake dewi, bapake namanya Muhammad Al-Bagir. Bapake Muhammad Al-Bagir itu orang hebat sing nuntun bapake dewi, bapake namanya Ali Zainul Abidin As-Sajjad, tukang sujud. Imam Ali Zainul Abidin itu orang hebat sing nuntun bapake dhewe, bapake namanya Imam Husin. Imam Husin itu orang hebat sing nuntun bapake dhewe lan ibune dhewe, bapake namanya Ali bin Abi Thalib, ibunya namanya Fatimah Zahra. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra dua-duanya itu orang hebat sing nuntun bapake dhewe lan mertuane dhewe, bapake namanya Sayyidil Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mertuanya Sayyidina Ali, dan itu beliau adalah ayahnya Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan Nabi Muhammad itu orang hebat sing nuntun Allah Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana takdibi, aku ini dididik langsung oleh Allah, maka akulah sebaik-baik orang dalam beradab dan berakhlak. Maka itu
sanadnya Wali Songo dan itu nasabnya Wali Songo, ada tercatat di dalam catatannya silsilah di Rabithah Alawiyah di Simotupang Jakarta sana. Pak, itu namanya sanad. Nek de ngajari dengan sanad kados ngeten niku, punya tuntunan sanad seperti itu namanya agama yang sebenarnya. Itu ilmu agama yang sebenarnya. Itu Shiratal Mustaqim yang sebenarnya. Demikian juga guru-guru kita, dia harus nunjukkan saya belajar dengan sini, sini belajar dengan sini, belajar dengan sini, belajar ini sampai Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah biasanya kiai-kiai salaf, Habib-habib yang memiliki guru banyaknya terus nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sabeh isoh berada istiqomah dalam Shiratal Mustaqim dan terus mengikuti petunjuk itu sampai mati kita. Dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita bisa mengenal Nabi Muhammad lebih lanjut, mengenal siapa Nabi Muhammad, mengenal amalan Nabi Muhammad. Dan sekarang ini nyun ngapunten, banyak orang-orang mengenalkan selain Nabi Muhammad. Mengenal ke bintang film, ngintang ke bintang sinetron. Jadi bintang sinetron niku mencret niku diberitakan dalam TV, Pak. Pegatan diberitakan dalam TV, watuk diberitakan dalam TV. Tuku sandangan, tuku sepatu, tuku baju, tuku benges, tuku ini diceritakan TV. Tujuannya untuk apa? Tujuannya jenengan ben ora kenal Nabi Muhammad ning kenal karo dheweke. Mula hari-hari terus kuwi menyelewengkan kepada Shiratal Mustaqim. Mulane nek bintang film nganggo apa wae langsung diikuti. Gitu. Gaya rambutnya, gaya pakaiannya, ngomongane, intine diikuti kabeh. Itu adalah jalan penyelewengan dari Shiratal Mustaqim. Tapi Nabi Muhammad ada lagi melalui hiburan, melalui olahraga, bintang-bintang olahraga disebarkan bola hari-hari neng koran ku mesti enek. Koran nek ora enek bola, ora enek sing maca. Ora payu, bola. Bintange iki pira kontrakane, menang pira, ngegolke pira, omahe ngendi, anune piye, disebar luaskan semuanya. Iso nuntun ning surga nang jenengan, Pak. Hah? Dikenal-kenalke, akhirnya jenengan betul kenal Nabi Muhammad. Nek jenengan kula tekoki, Nabi Muhammad niku putrane pinten to? Putrane pinten Nabi Muhammad niku? Ndak kenal jenengan. Asmane sinten? Sing kakung pinten? Sing putri pinten? Nabi Muhammad lahir wonten pundi? Tanggal pinten? Tahun pinten? Sedone wonten pundi? Tanggal pinten? Tahun pinten? Jangan mboten ngertos. Itu Nabi Muhammad kan Nabi panjenengan, tuntunan panjenengan yang sah. Jangan mboten kenal kalian Nabi Muhammad jenengan. Nabi Muhammad niku nggih, Nabi Muhammad niku mimpin perang ping pinten? Ngirim pasukan perang ke berapa? Nabi Muhammad niku nek dahar pripun carane? Nek sare pripun carane? Nek mlebet dalem pripun carane? Nek medal dalem pripun carane? Nabi Muhammad niku nek kumpul kalih istrine pripun carane? Diceritake kalih Nabi Muhammad adab-adab dan sopan santunnya. Jangan betul kenal kalih Nabi Muhammad. Nggih, terus bagaimana jenengan bisa ngikuti Nabi Muhammad? Padahal mengenal ini adalah Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad saja dikenalkan kepada nabi-nabi yang lain. Wa kullan nakusu alaika min amba'i rasul ma yusabbitu bihi fuadak dalam Quran. Kami telah ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang berita-berita Rasul untuk menguatkan hatimu. Rasulullah itu dikuatkan dengan cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Lan jenengan ora tahu dicerita-ceritake. Malah jenengan bendino diceritani berita-berita film-film fiktif, film-film khayalan, film kabeh itu khayalan, Pak. Nggih mboten? Bintang film niku sing wonten sinetron itu khayalan kabeh, ora asline. Ora asline, lan jenengan diceritani yang asli. Nuntun jenengan dalam surga malah ndak kenal. Akhirnya anak-anak jenengan niku luweh kenal bintang napa niku kartun nggih. Kartun daripada Nabi Muhammad. Lebih kenal napa niku jenenge hal-hal yang seperti itu. Bintang film seperti itu malah luwih kenal. Nyanyiannya kenal, omongannya kenal, gaya hidupnya kenal, Nabi Muhammad tidak kenal. Ini caranya musuh-musuh Islam merusak kita. Karena cerita ini punya pengaruh besar mempengaruhi jiwa dan mempengaruhi cara berpikir.
gitu, mulane harus ganti. Di bulan Maulid ini harus didengung-dengungkan cerita-cerita sejarah Rasulullah. Maka ada peringatan Maulid ini, peringatan Maulid di sana, peringatan Maulid di sana, diceritakan cerita-cerita Maulid supaya didengung-dengungkan, kita kenal siapa Nabi Muhammad. Maka minta kiai untuk mentafsirkan, untuk menceritakan supaya kita kenal Nabi Muhammad. Nggih? Dengan kenal maka kita akan sayang, dengan sayang kita akan bisa itibak, dengan itibak kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya awwalin awwalin wa ya akhir akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahim wa sakin ya arhamar rahimin. Irhamna walidina wa jami'al muslimin farij 'anna wal muslimin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan salihan makbula wa ilman nafi'an wa rizqan halalan daiman wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadara ila wajhil karim ya rahman ya rahim. Allahumma kama an'amta alaina bil islam fazidna minhu, kama an'amta alaina bil imani fazidna minhu, kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fihi ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Nyun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah tausiah dari beliau Habib Sholeh Al Jufri dari Solo. Semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Marilah kita tutup